Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari Andika Pinsa, Noel Kristianto, dan saya Rifki Awaludin akan memberikan presentasi dari mata kuliah Sistem Terdistribusi. Materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bab 2, yaitu bab komunikasi. Kelompok kami pada bab komunikasi ini telah menyiapkan 3 poin utama. Poin pertama yaitu protokol, yang kedua RPC, yang terakhir RMI. Saya Noel, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari protokol. Protokol itu adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau titik lebih komputer. Protokol dapat diterapkan pada hardware, software, atau kombinasi dari keduanya. Dahulu, komputer-komputer menggunakan protokol yang berbeda-beda, maka dibuat standar internasional, yaitu model OSI yang terbagi atas 7 layer. Selanjutnya, arsitektur OSI layer. OSI layer dibagi menjadi 7 bagian. Layer paling rendah adalah layer fisikal, layer data link, layer network, layer transport, layer session, layer presentation, dan layer application. Fungsi dari physical layer mengirim bit dan menerima bit, menentukan kebutuhan listrik, mekanis, prosedural, dan fungsional. Contohnya hub dan repeater. Fungsi dari data link layer mengkomunikasikan bit ke bytes dan byte ke frame, melakukan pendeteksian kesalahan, contohnya bridge dan switch. Fungsi dari network layer menyediakan pengalamatan secara logikal, mengirimkan alamat network, contohnya router. Fungsi dari transport layer melakukan perbaikan kesalahan sebelum pengiriman, melakukan segmentasi dan menyatukan kembali data yang tersegmentasi, contohnya TCP dan UDP. Fungsi dari session layer mempertahankan data dari berbagai aplikasi yang digunakan, menetapkan dan mengatur sesi antar aplikasi, contohnya OS. Fungsi dari presentation layer menyajikan data dan menerjemahkan data, menangani pemrosesan seperti enkripsi, tipe data, format data, dan struktur data. Contohnya tipe data seperti ASCII, GIF, dan JPEG. Fungsi dari application layer menyediakan interface antara jaringan dan aplikasi, mengkomunikasikan service ke aplikasi, contohnya HTTP, Telnet, FTP, RPC, email, dan browser web. Nama saya Andika, saya akan menjelaskan tentang RPC. RPC merupakan suatu protokol yang menyediakan suatu mekanisme komunikasi antar proses yang mengizinkan suatu program untuk berjalan pada suatu komputer tanpa terasa adanya eksekusi kode pada sistem yang jauh atau remote system. RPC masih menggunakan cara primitif dalam pemrogramannya, yaitu menggunakan paradigma procedural programming atau functional based. Ini akan dibahas tentang komunikasi request replay. Komunikasi antar proses dan objek pada sistem terdistribusi dilakukan melalui message passing. Klien melakukan 1. Mengirim request pesan ke server. 2. Menerima hasil replay dari server. Server melakukan 1. Penerimaan pesan request dari klien. 2. Mengeksekusi permintaan dari klien. 3. Mengirim hasil replay ke klien. Berikut ini merupakan contoh dari gambaran komunikasi request replay. Berikut ini contoh implementasi RPC. Perhitungan luas persegi. Klien hendak menggunakan metode yang ada pada server. Maka klien stub memaketkan request di mana pada paket tersebut disertakan metode nama luas persegi. Dan parameter yang dibutuhkan metode tersebut yaitu P dan L. Paket request dari klien akan ditransmisikan menjadi deretan-deretan bit 0, 1 melalui network media sistem operasi. Kemudian, server akan melakukan perhitungan, kemudian hasil tersebut akan dikirim lagi pada klien. Berikut ini merupakan contoh gambaran implementasi RPC. Berikut ini arsitektur RPC. Arsitektur RPC terdiri dari beberapa komponen pembangunan.
antara lain client, client stub, server stub, dan server. Ini merupakan contoh dari gambaran arsitektur RPC. Client application merupakan aplikasi pemanggil prosedur yang ada pada server. Klien memanggil suatu metode yang dibutuhkan beserta dengan parameter. Client stub merupakan komponen yang bertanggung jawab atas pembentukan paket request yang disertai dengan prosedur name yang di-request oleh klien. Server stub merupakan komponen yang bertanggung jawab atas penerimaan paket dari klien. Server merupakan aplikasi penyediaan service method yang dibutuhkan oleh klien. Berikut merupakan gambaran cara kerja RPC. Berikut merupakan penjelasan cara kerja RPC. Prosedur client memanggil client stub. Client stub membuat pesan dan memanggil OS client. OS client mengirim pesan ke OS server. OS server memberikan pesan ke server stub. Server stub mengunpack parameter-parameter untuk memanggil server. Server mengerjakan operasi dan mengembalikan hasil ke server stub. Server stub mengunpack hasil tersebut dan memanggil OS server. OS server mengirim pesan hasil ke OS client. OS client memberikan pesan tersebut ke client stub. Client stub mengunpack hasil dan mengembalikan hasil tersebut ke client. Kelebihan dan kekurangan RPC. Kelebihan: mudah digunakan karena memanggil remote prosedur tidak jauh berbeda dibanding memanggil lokal prosedur. Memanggil fungsi yang berada di komputer lain. Marshal data sebagai pusat data. Kekurangan: tidak fleksibel terhadap perubahan. Tipe-tipe data terbatas. Cenderung memakai interface definition language. Berikutnya, RMI akan dijelaskan oleh saya, Rifki Awaludin. RMI merupakan salah satu bagian dari J2SE yang digunakan untuk membangun aplikasi terdistribusi menggunakan bahasa Java. RMI dapat juga disebut sebagai kumpulan kelas dalam Java yang digunakan untuk menangani pemanggilan metode secara jarak jauh dalam suatu jaringan atau internet. RMI menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek OOP. RMI hanya dapat diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Java. Berikutnya, arsitektur Java RMI. Tujuan dari desain ini adalah untuk menciptakan model objek Java yang terdistribusi secara alami. Arsitektur RMI terdiri dari interface yang pengertiannya merupakan inti dari RMI. Lalu ada client yang intinya pada lebih fokus pada definisi dari sebuah layanan, lalu server yaitu lebih fokus pada bagaimana cara menyediakan layanan. Pada gambar di samping bisa dilihat arsitektur dari Java RMI. Layer dalam arsitektur Java RMI. Implementasi RMI secara khusus dibangun dari 3 layer abstraksi, yaitu yang pertama, stub atau skeleton layer, yaitu stub pada sisi klien berupa proxy dan skeleton pada sisi server. Yang kedua ada remote reference layer, yaitu perilaku remote reference misalnya memanggil kepada suatu objek. Yang terakhir ada transport layer, yaitu setup koneksi, pengurusannya dan remote object tracking. Pada gambar di samping bisa dilihat layer dalam arsitektur Java RMI. Contoh implementasi Java RMI. Aplikasi RMI seringkali terdiri dari 2 program terpisah, yaitu server dan client. Aplikasi server membuat beberapa remote object, menyediakan referensi terhadap objek-objek tersebut sehingga dapat diakses. Menunggu RMI client merequest server. Aplikasi client mendapatkan referensi remote ke satu atau lebih objek remote di server, menjalankan metode dari objek tersebut, meminta pemanggilan ke beberapa remote objek berdasarkan referensi yang diterimanya. RMI menyediakan mekanisme di mana server dan klien berkomunikasi dan memberikan informasi secara timbal balik
Aplikasi ini disebut juga aplikasi objek terdistribusi. Pada gambar di samping bisa lihat contoh implementasi Java RMI. Kelebihan dan kekurangan Java RMI. Kelebihannya, implementasi RPC dengan Java, transfer Java objek, tidak perlu adanya IDL, Interactive Data Language. RMI memungkinkan komunikasi remote antar program Java. Kekurangannya, RMI tidak memiliki konsep layanan. Objek server yang ditulis dengan RMI Java memiliki performance yang kurang karena batasan penggunaan JVM, Java Virtual Machine. Dan terakhir, kekurangannya adalah RMI tidak bisa digunakan jika kelas-kelas RMI tidak diizinkan untuk di-load. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang bab 2 yaitu bab komunikasi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.